Saya sangat yakin ya 100% ya bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini tidak akan bisa dipisahkan. Ya kan? Dan banyak pihak yang ingin mengadu domba, saya yakin juga tidak akan berhasil. Termasuk tentunya dengan Mas Gibran ya. Menurut saya salah berucap dan salah berpikir ya kalau aku lihat. Salah ucap dan salah pikir? Ya karena Sahroni mungkin tidak mengetahui persis perjalanan dari apa yang terjadi dalam dunia politik. Walaupun dia terpilih sebagai anggota DPR, kita bukan ya Bang. Tapi terpilihnya juga kan tanda tanya nih. Ya, jadi Roy saya kasih tahu, kalau Anda tidak mengerti apa-apa, jangan so tahu gitu loh. Ya, masalah agama Kristen lu nggak ngerti ya kan, masalah hukum lu nggak ngerti. Makanya kemarin kamu masuk waktu Stupa Borobudur, masuk penjara gitu kan, pakai kursi roda, terus pakai apa penyangga leher. Gitu. Jadi hati-hati kalau mau bicara. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia. Hari ini saya Budius Ma'ruf Piliang akan mendiskusikan sesuatu yang sangat strategis ya, terkait dengan fenomena hampir sebulan terakhir ini. Saya akan bawa penonton Ruang Konsensus flashback ke belakang sedikit. 2019, Pilpres 2019, Pak Jokowi kembali memenangkan Pilpres, mengalahkan yang kedua kalinya Pak Prabowo Subianto. Dan yang menarik pada saat itu adalah tidak berapa lama setelah diumumkan oleh KPU, Pak Jokowi sebagai pemenang dan incumbent saat itu mendatangi rumah Pak Prabowo sebagai pemenang. Dan yang terjadi saat itu adalah Pak Prabowo masuk ke kabinet Pak Jokowi sebagai Menteri Pertahanannya Pak Jokowi. Ya, sebagai Menteri Pertahanannya Pak Jokowi. Dalam periode selama 5 tahun dari 2019 sampai 2024, terlihat di sana ya banyak hal-hal strategis yang diamanahkan, yang dipercayakan oleh Presiden Jokowi kepada Menteri Pertahanannya Prabowo Subianto saat itu. Di antaranya adalah proyek strategis nasional, food estate, dan swasembada pangan. Banyak pada saat itu sejumlah orang mempertanyakan kenapa untuk food estate dan ketahanan pangan itu dipercayakan kepada Kementerian Pertahanan. Padahal sesungguhnya itu adalah untuk mengantisipasi kelangkaan pangan. Hanya Kementerian Pertahanan yang punya aparat ya sampai ke daerah-daerah yang bisa mengkonsolidasikan itu. Di era 2019 sampai 2024 juga kita sama-sama melihat betapa Pak Jokowi salah satu program utamanya adalah hilirisasi dari nikel, bauksit, dan seterusnya. Dan itu juga dikawal oleh Kementerian Pertahanan. Dan pada saat itu juga kita mendengar dan melihat secara langsung ketegasan seorang Presiden Joko Widodo membubarkan ormas-ormas yang mulai mengacau, yaitu waktu itu adalah ormas HTI dan ormas FPI. Yang selama sebelum Presiden Jokowi, tidak ada presiden yang mampu dan berani untuk membubarkan ormas tersebut. Kemudian yang terakhir, di era Pak Jokowi juga pada saat itu jelang akhir masa jabatannya, Pak Jokowi menambahkan satu bintang lagi kepada Menteri Pertahanan, dari Letjen menjadi bintang 4 penuh kepada Menteri Pertahanan saat itu, Pak Prabowo Subianto. Dari sini kita bisa membaca bahwa betapa kedekatan antara Menteri Pertahanan saat itu yang sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dengan Pak Jokowi. Dan hari-hari ini sejumlah pihak sedang berusaha ya untuk mengadu domba antara dua tokoh nasional ini. Ya. Dan bahkan dibangun sebuah framing seolah-olah Pak Prabowo sedang mencari jalan untuk menghindar dari Pak Jokowi. Sedang mencari jalan untuk lepas dari bayang-bayang Pak Jokowi. Sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tentunya. Dan pada saat yang sama juga ketika Pak Jokowi sudah menjadi rakyat biasa sebagai mantan presiden,
proses delegitimasi yang dilakukan oleh orang-orang yang sakit hati atas kebijakan-kebijakan Pak Jokowi berlangsung hingga hari ini. Kita tahu salah satunya adalah isu ijazah palsu Pak Jokowi. Dan kemudian ada lagi gorengan baru, pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang notabene adalah putra Pak Jokowi. Dan kita seolah-olah lupa bahwa keberadaan Wapres Gibran Rakabuming Raka pada saat Pilpres 2024 lalu adalah atas permintaan Pak Prabowo sendiri. Menurut informasi yang kita dengar, itu sudah menjadi pengetahuan publik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Harian Gerindra, Sofi Dasko Ahmad. Pak Prabowo menghadap Pak Jokowi untuk meminta Mas Gibran itu sampai 5 kali. 4 kali Pak Jokowi belum merasa penting untuk menjawab pertanyaan Menteri Pertahanan saat itu yang notabene akan menjadi capres. Baru pada saat kedatangan kelima, tanya saja anaknya. Itu adalah sebuah kronologis yang nggak boleh kita lupakan dalam melihat peristiwa hari ini. Di mana seolah-olah Presiden Prabowo Subianto ya, sedang berusaha untuk membelakangi Pak Jokowi. Sesuatu yang akal sehat kita, ya, memori sosial kita tidak boleh melupakan itu. Dan herannya hari ini, beberapa hari yang lalu, Bendahara Umum Nasdem, Syahroni, mengatakan sebaiknya Pak Jokowi mundur dari panggung politik. Saya nggak tahu Syahroni bicara seperti itu atas nama Nasdem atau atas nama pribadi. Kenapa saya heran dengan pernyataan Syahroni? Karena ketua umumnya sendiri, Pak Surya Paloh, sudah jelas-jelas menyatakan bahwa ya terkait misalnya dengan ide pemakzulan, Pak Surya Paloh nggak setuju dan itu akan menemukan jalan buntu karena tidak memenuhi syarat-syarat yang tersedia sesuai yang diatur oleh konstitusi. Apa kira-kira maksud Syahroni mengatakan itu? Apakah Syahroni ingin mengatakan bahwa ketika Pak Jokowi menerima saran Syahroni itu, seolah-olah isu yang sekarang proses delegitimasi Pak Jokowi dengan ijazah palsu, pemakzulan seolah kemudian langsung hening, langsung selesai. Kalau Pak Jokowi memenuhi permintaan Syahroni, mundur dari panggung politik sebagaimana halnya seperti Pak SBY, ngomong cucu, ngurus taman di rumah, ngurus perpustakaan dan lain-lain. Apakah itu yang dimaksudkan oleh Syahroni? Dan untuk merefleksikan itu semua dan melihat apa yang terjadi sesungguhnya dan bagaimana ke depan, sudah hadir bersama saya orang yang paling dekat dengan Pak Jokowi sebagai relawannya, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Bung Silvester Martutina. Selamat datang lagi, Bung. Terima kasih, Bang Budius. Satu kehormatan kembali saya hadir di ruang konsensus unpacking. Saya agak panjang sedikit openingnya, Bung. Iya. Kenapa? Karena ini saya pikir untuk mengembalikan lagi ingatan kita, Bang. Iya, memori. Jangan sampai ya kita salah membaca situasi. Abang lihat ini, Bang. Ini adalah slogan atau foto dari podcast kita, Ruang Konsensus, di mana di situ terlihat bersalaman Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Iya. Ini kan maknanya dalam, Bang. Maknanya bahwa terjadilah sebuah kompromi, sebuah konsensus dalam melihat Indonesia masa depan. Iya. Transformasi yang sangat teratur dan sangat terukur antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Tiba-tiba sekarang dinamika politik beraneka pihak karena dendam, karena kekalahan dan seterusnya berusaha mengadu domba antara dua tokoh ini. Komentar Bang Sil terhadap pernyataan juga Syahroni yang tadi yang saya sampaikan. Ya, jadi melihat apa yang di sini Pak Prabowo dan Pak Jokowi tengahnya ruang konsensus itu sama, Bang. Jadi di sini ada Pak Prabowo, di sini ada Pak Jokowi, di tengah-tengah ada merah putih, Bang. Solidaritas merah putih. Solidaritas merah putih. Jadi, kalau saya ruang konsensus ini. Ya, jadi memang itulah makanya saya bilang tadi saya sangat yakin ya 100% ya bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini tidak akan bisa dipisahkan. Ya kan? Dan banyak pihak yang ingin mengadu domba, saya yakin juga tidak akan berhasil. Termasuk tentunya dengan Mas Gibran ya. Saya tambahkan sedikit Bang, selain memang awal juga Pak Jokowi ke Jakarta juga Pak Prabowo yang
membawa ya. Waktu pilkada DKI. Pilkada DKI itu juga harus kita jangan lupakan. Ya. Terus yang tadi Pak Prabowo akhirnya dirangkul menjadi Menteri Pertahanan, diberikan kewenangan yang melebihi sebagai seorang Menteri Pertahanan. Dan setelah itu Pak Jokowi juga memberikan atas nama pemerintah Jenderal Bintang 4 penuh. Yang selama ini ya kita harus ketahui bahwa waktu itu Pak Prabowo dikambing hitamkan dan juga dijatuhkan lah oleh teman-temannya sendiri, bukan Pak Jokowi loh. Teman-temannya sendiri yang ya bisa jadi yang sekarang ini yang memasulkan Gibran juga. Iya benar. Ya kan? Dan dengan kebesaran hati sebagai seorang presiden dan dalam hal ini pemerintah, Presiden Jokowi memberikan gelar Bintang 4, Bang. Dan ada satu lagi tambahan bahwa ketika kemarin Pak Jokowi memberikan anaknya, mewakafkan anaknya untuk negara, untuk berdampingan dengan Pak Prabowo, itu adalah salah satu kunci faktor kemenangan Pak Prabowo. Nah, ini yang harus kita juga sama-sama teman-teman di pendukung Prabowo Gibran yang kemarin 58%, jangan sampai kita ini mau diadu domba gitu loh. Jadi sakitnya Pak Jokowi adalah sakitnya Pak Prabowo. Ya kan, sakitnya Pak Prabowo adalah sakitnya Mas Gibran juga gitu loh. Nah, jadi jangan sampai juga sekarang ini seolah-olah bahwa ini Pak Prabowo akan membelakangi Pak Jokowi atau menendang Mas Gibran. Kalau menurut saya itu suatu hal yang salah cara berpikirnya, ya kan? Karena kita lihat bahwa sampai detik ini Pak Prabowo dan Pak Jokowi bahkan Mas Gibran itu masih solid, gitu loh, Bang. Dan apabila saya yang bilang tadi di sini ada Pak Prabowo, di kanan ada Pak Jokowi, ya kan, di tengah merah putih. Apabila mereka ini berpisah, Bang, saya pun tidak akan mendukung lagi atau saya mundur dari dunia hiruk pikuk dunia politik inilah. Karena saya berpikir bahwa apa yang kemarin kita mendukung Pak Prabowo untuk menjadi presiden adalah cita-cita besar saya pribadi dan juga Pak Jokowi dan juga mayoritas masyarakat bangsa kita yang menang 58% itu untuk membawa Indonesia menjadi negara maju dan menjadi Indonesia Emas 2045. Jadi ini ada mimpi besar yang panjang yang bukan sekedar hanya menjadikan Pak Prabowo, Mas Gibran, Presiden dan Wapres di 2029 sekarang ini, Bang. Ya. Nah, jadi kita harus mengingatkan kembali, jangan sampai juga kita terpengaruh contohnya dengan masalah ijazah palsu. Yang mana di situ logika berpikir kita bahwa UGM sendiri sebagai pihak yang menerbitkan ijazah ini sudah mengatakan itu asli. Terus kemudian sudah ada instansi resmi, ya kan, pemerintah dalam hal ini laboratorium forensik dan juga penyelidikan di Mabes Polri yang mengatakan bahwa ijazah ini juga asli. Apakah kita harus percaya dengan pion-pion, ya kan, atau oknum-oknum ini, ya Bang ya, yang kroco-kroco ini seperti siapa namanya Roy Suryo, Tifa, Rismon, yang bukan siapa-siapa ini, ya kan, bukan pihak resmi dan tidak memiliki bukti, ya kan, ijazah ini mereka tidak memegang ijazah ini palsu atau ini ijazah asli, ya kan, tahun berapa dipalsukan, siapa yang memalsukan, bagaimana cara memalsukannya, dan yang diteliti ini ijazahnya siapa. Hanya diambil dari sosial media digital itu kan, gitu loh. Masa kita sebagai bangsa yang waras ini harus percaya orang-orang ini, yang mana orang-orang ini notabene adalah bersama para purnawirawan jenderal yang 300 orang itu yang kemarin kalah di Pilpres, yang kemarin tanggal 19 Maret 2024 itu menggeruduk KPU bersama Fritz Alorboy itu. Kemarin ada podcast saya, adik-adik kita dari NTT itu menggeruduk KPU untuk meminta agar KPU membatalkan kemenangan Prabowo Gibran 02.
jenderal yang ingin memakzulkan ini? Iya, Wow. Sunarko dan Soeharto dan yang lain-lainnya itu. Ya kan? Mereka mengatakan ada kecurangan. Ya kan? Terus oke lah, kalau memang ada kecurangan ya kan, harusnya ada pembuktian. Mana bukti kalian? Tidak ada. Sampai akhirnya mereka menggugat di MK. Nggak Baik sanggup 01, 03. Di situ ada pakar-pakar yang hebat, termasuk Refli Harun. ada todung segala macam. Todung, ya pokoknya yang katanya pintar, hebat. Ya menurut saya sok pintar. Ternyata mereka tidak bisa membuktikan Betul. ada kecurangan itu. Gitu loh Bang. Dan akhirnya ditolak oleh MK gugatan mereka. Dan akhirnya Mas Gibran dan Pak Prabowo oleh KPU ya kan terus Ditetapkan dan ditetapkan sebagai presiden dan wapres terpilih. Bahkan sudah diambil sumpah oleh MPR. Dan sekarang kita lihat tidak ada pelanggaran konstitusi yang dilakukan. Makanya apanya yang mau dimaksudkan? Makanya ini kan menurut saya sih sesuatu kekonyolan ya. Ya bolehlah mereka itu mantan purnawirawan itu menulis surat. Tapi kan mereka ini institusi yang mana gitu loh, rakyat yang mana? Ya kan hanya 300 orang yang hanya satu RT melawan 96 juta pemilih Prabowo Gibran kan. Jadi kalau saya hitung Bang hanya 0,0000 sampai 6 kali baru di bawahnya hanya 3%. Gitu loh. Jadi sangat tidak masuk akal gitu. Dan saya lihat bahwa DPR juga bukan orang nggak waras, teman-teman di DPR atau orang konyol, baik di MPR kan, walaupun sekarang kan katanya surat itu sudah ada di Sekretariat Jenderal. Sekretariat Karena lagi Jenderal reses. DPR dan MPR, ya kan, hanya kan belum dibahas di tingkat pimpinan Bang, gitu loh. Nah, yang mana sebenarnya salah saya juga, saya memberitahu mereka bahwa ke jalur resmi ya mereka ke DPR MPR. Ya, tapi kan nggak ada urgensinya buat bangsa ini. Ya kan kita lihat sekarang ini kan teman-teman DPR juga ya mungkin ada 1-2 yang konyol, yang genit. Ya contohnya teman-teman dari PDIP ya si siapa namanya apa yang DPR dari NTT saya lupa namanya. Yang mengatakan bahwa akan membawa ke paripurna. Oh, Pereira. Ya Pereira, tapi ini kan memang barisan sakit hati juga. Iya, Pak. iya, Jadi benar. wajar dia cuap-cuap kayak gitu kan. Nah, tapi kan kita lihat mayoritas anggota DPR kita, saya lihat sih masih waras ya. Iya, Jadi kemungkinan kecil sekali akan dibawa ke paripurna karena memang tidak mendesak Bang. Sedangkan kita lihat sendiri, saya itu fungsi DPR sebagai legislator itu kan masih banyak nih beban Bang. Ya prolegnas itu ya kan yang kita lihat ada yang harus dibahas dan ditetapkan itu ada undang-undang PPRT, undang-undang pemilu, undang-undang Polri, terus undang-undang KUHP dan masih banyak lagi Bang. Ya kan? Jadi menurut saya kemungkinan ya konyol saja, ya saya sih kalau Mama DPR membawa ini ke paripurna sangat konyol gitu. Oke. Berarti kan begini Bang, kan banyak tekanan sekarang yang dihadapi oleh Pak Jokowi, ya kan? Yang mana tekanan-tekanan seperti ini tidak dialami oleh mantan-mantan presiden sebelumnya. Sahroni menyarankan, bendahara Nasdem loh Bang, petinggi loh Bang, ya kan? Nah, menyarankan Pak Jokowi mending mundur dari panggung politik. Seolah-olah begini Bang, ini tafsir saya tentunya ya. Seolah-olah kalau Pak Jokowi sudah seperti Pak SBY misalnya, ya kan tinggal ngomong cucu, ya kan. SBY masih ngurus Partai Demokrat. Ya tapi kan lebih banyak di rumah ya kan, lebih banyak ngomong tapi cucu. tiap saat juga masih ngurus Partai Demokrat. Terus masih ada beliau punya apa institut. Nah, Bang. Institut punya PSB juga. Ya, Institut Yudhoyono kalau nggak salah, ya kan. Ya. Jadi seolah-olah begini, Bang Sil, seolah-olah kalau itu diikutin oleh Pak Jokowi, tekanan-tekanan ini, framing-framing buruk dan busuk ini hilang seketika. Nah, makanya Itu tafsir saya. Apa maksudnya menurut Bang Sil? Menurut saya
salah berucap dan salah berpikir ya kalau aku lihat. Salah ucap dan salah pikir. Ya karena Sahroni mungkin tidak mengetahui persis perjalanan dari apa yang terjadi dalam dunia politik walaupun dia terpilih sebagai anggota DPR. Kita bukan ya Bang. Tapi terpilihnya juga kan tanda tanya nih. Saya tahulah Sahroni ini bagaimana ya kan. Jadi harusnya dia ngomong, dia ingat dulu gitu loh. Pak Jokowi ini kenapa diserang itu dia harus tahu dulu. Ada motif ya tadi. Jangan-jangan juga Sahroni bagian dari mereka. Jangan-jangan gitu loh, jangan-jangan. Atau orang di belakang layarnya. Iya, jangan-jangan. Nah, jadi tapi enggak. Kalau saya sih berpikir bahwa enggak lah ya. Karena Bang Surya Paloh sendiri dalam ini walaupun kemarin juga mendukung Anies kalah. Tapi saya lihat Bang Surya sih sangat waras ya. Logikanya lebih jalan daripada Sahroni nih, ya kan. Bagaimana Bang Surya kemarin mengatakan bahwa pemaksulan Mas Gibran ini tidak mempunyai legitimasi hukum dan sesuai secara konstitusi, tidak ada yang dilanggar. Dan jangan sampai pemaksulan ini hanya berdasarkan kebencian. Itu yang harus menurut saya sangat menghargai apa yang dikatakan oleh Bang Surya gitu. Nah, mengenai Sahroni sendiri ya kan memang mungkin ya dia juga masih bagian dari orang yang kalah kemarin ya dengan mereka. Tapi kan Bang Surya juga orang yang kalah tapi berpikirnya ya mungkin asam garam di dunia politiknya jauh banget. Dan memang ada unsur kedekatan yang lebih Sahroni dengan Anies Baswedan. Ya, kan Abang ingat waktu Formula E kan dia orang yang sangat berperan dalam mengurus event itu ya kan. Ya mungkin dia idolanya sama Anies Baswedan ya, jadi gitu. Jadi ya kita maklum aja. Tapi saya lihat bahwa dia harus mengetahui Bang bahwa semua yang terjadi ini bukan dari Pak Jokowi duluan loh. Bahkan kalau kita mau ngomong ya kan Pak Jokowi juga keluar dari PDIP itu atau dipecat, itu bukan karena Pak Jokowi duluan. Gitu loh. Saya masih ingat waktu itu yang mengatakan petugas partai itu Ibu Mega duluan gitu loh. Ya kan mengatakan Pak Jokowi petugas partai, terus banyak-banyak orang PDIP menjelekan dan merendahkan Pak Jokowi, FX Rudi, termasuk Ahok, termasuk Adiana Pitupulu, Deddy Sitorus dan segala macam caci maki mereka, terus mereka bikin dinasti politik segala macam itu sampai akhirnya Pak Jokowi sendiri sebenarnya tidak juga sakit hati Bang, bukan, tapi Pak Jokowi bersama kami semua dan juga Pak Prabowo ingin agar kita mendapat pemimpin yang seorang presiden yang tidak bisa diintervensi oleh pemilik partai ataupun pengusaha hitam dan juga politisi busuk dan asing, dan itu ada di Pak Prabowo. Sebenarnya juga Pak Jokowi maunya dengan Mas Ganjar waktu itu. Ya. Jadi kalau mau kita ngomong, kalau waktu itu Ibu Megawati oke dengan Pak Prabowo dan Mas Ganjar atau Mas Ganjar dan Pak Prabowo, yang jadi wakil presiden atau presiden ya Mas Ganjar. Pak Jokowi tetap bersama PDIP. Gitu loh. Karena Gibran ini tidak masuk dalam radar Bang. Selama kita lihat 1 tahun sebelum Pilpres itu nggak masuk. Pas ketika diumumkan oleh MK, putusan MK 90, dimungkinkan anak muda di bawah usia 40 tahun atau pernah menjabat bupati atau gubernur boleh dicapreskan. Nah, itulah titik atau celah dari Pak Prabowo ya kan dan teman-teman koalisi meminta Mas Gibran untuk jadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Ya kan? Kita lihat Bang, kalau mereka ngomong jadi gini, 8 bulan lah atau setahun sebelum putusan MK nomor 90 itu, kan ada 21 pihak anak-anak muda yang mengajukan gugatan. PSI, anak-anak PSI, terus si Emil Dardak, Wakil Bupati Lampung Selatan, Wali Kota Padang, termasuk Almas. Gugatan Almas ini yang dikabulkan oleh MK.
dan Almas tidak ada hubungannya dengan Pak Jokowi ataupun Gibran. Dan itu terjadi 9 bulan sebelum Pilpres. Iya. Ya kan? Dan itu banyak orang, banyak pihak. Banyak pihak. Dan ini kan kepentingan teman-teman ini kan. Mereka juga mau menjadi pemimpin untuk bangsanya gitu loh. Tidak ada disuruh Pak Jokowi, tidak ada disuruh oleh Mas Gibran, ya kan? Harusnya kalau mereka mau menuduh bahwa ini diorganize atau diorkestrasi oleh Pak Jokowi atau siapapun pihak Mas Gibran, harusnya mereka mempunyai bukti. Ada aliran dana ke Almas kah atau ke siapakah, ke hakim MK. Ini tidak ada loh Bang. Terus gugatan ini bukan yang mengajukan juga Mas Gibran secara pribadi. Nah, kalau Mas Gibran yang mengajukan berarti kan ada pamannya. Ini ada hubungan Bang. Gitu loh. Nah, makanya saya bilang tadi, harusnya kan kita menerima putusan MK 90 ini final and binding yang berlaku kepada seluruh bangsa kita. Kepada seluruh anak muda, nggak hanya kepada Gibran, kan gitu. Bukan hanya anak muda, seluruh ya. rakyat kita ya kan, bahwa ini putusan ini udah benar, udah baik, mengikat kita semua. Terus ada putusan MK mengenai etika. Ya kan? Kalau saya melihat bahwa saya bisa aja ngomong itu cacat hukum juga. Karena apa? Putusan MK mengenai etika itu etika yang mana? Sedangkan yang gugat ini bukan saudaranya si Pak Usman. Nggak ada. Almas ini bukan saudaranya Pak Usman. Anaknya Boyamin Saiman. Kan? Anaknya Boyamin Saiman, terus nggak ada hubungan dengan Gibran. Tapi karena itu udah menjadi keputusan MK, ya kita terima gitu loh. Bukan kita terima. Pak Usman sebagai pribadi yang kena gitu loh Bang. Dan berlaku hanya untuk Pak Usman sebagai hakim konstitusi. Dan itu kan akhirnya beliau terima gitu loh. Sudah selesai Mas. Sudah selesai. Jadi apa gitu loh. Makanya saya bilang tadi, saya yakin sekali bahwa pengajuan pemaksulan oleh Forum Purnaweran ini pasti jadi bahan ketawaan gitu loh. Menurut saya anak-anak adik-adik kita SD SMP itu masih lebih pintar gitu. Karena apa? Sama seperti ijazah Pak Jokowi tadi gitu loh. Belum megang ijazah yang palsu ya kan, tapi menuduh orang ijazahnya palsu Bang. Apalagi belum ada putusan pengadilan yang mengatakan ini ijazah palsu Bang. Kalau belum ada putusan pengadilan, kita menuduh orang punya ijazah palsu, hukum akan mempidanakan kita. Gitu loh Bang. Nah, jadi ini juga Bang, para purnawirawan ini tidak mempunyai riset atau tidak mempunyai fakta-fakta dasar-dasar hukum dan konstitusi yang jelas, tapi mau memaksulkan orang. Gitu loh. Ini kan hanya buat gaduh. Ini kan hanya buat adu domba gitu loh Bang. Ya kan? Hanya menciptakan situasi politik yang tidak kondusif buat bangsa kita. Harusnya para purnawirawan jenderal ini ya kan, yang kita juga sebenarnya menghormati sebagai senior ya. Tapi kalau kelakuan kayak anak TK, anak SD gini gimana kita mau menghormati? Anda penghancur bangsa. Anda pengadu domba bangsa gitu loh mereka-mereka ini. Ya kan? Harusnya mereka sampai ngomong bohong-bohong katanya mereka suka, percaya dan senang dengan Pak Prabowo. Senang dari mana bos? Mereka ini yang pendukung Anies Baswedan. Gitu loh, yang kemarin menjelek-jelekin Pak Prabowo, terus kemarin yang menggeruduk KPU untuk membatalkan Pilpres. Membatalkan kemenangan Prabowo Gibran. Membatalkan kemenangan Prabowo Gibran. Gagal kan? Gagal. Bagaimana mereka mengatakan mereka senang dengan Pak Prabowo? Enggak. Kebohongan publik. Ini hanya kebohongan yang bagaimana mereka akan menghancurkan karakter Pak Jokowi dan Mas Gibran untuk agenda besarnya yaitu memaksulkan Pak Prabowo. Itu Bang. Target utamanya sebenarnya ingin memakzulkan Prabowo, gitu tapi loh. Mereka masuk lewat Gibran dulu kan begitu? Iya. Jadi saya bukan ngomong ya, kayak kemarin juga teman-teman Bang Dasko, Pak Prabowo ke Ibu Mega, ya kita hargai aja. Kita hargai ya kalau memang bisa dirangkul, sama-sama mau membangun bangsa, mau dapat jatah menteri ya silakan aja. Walaupun mereka kemarin gak berjuang apapun untuk kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu loh. Yang saya lihat masih banyak teman-teman yang berjuang itu, mereka rela kok, nggak dapat apa-apa, mereka berjuang. Saya salut gitu.
Tapi kita juga Pak Prabowo kan pada dasarnya ingin merangkul gitu loh. Tapi harus kita ingat juga, ya kan, saya juga mengingatkan ke Pak Prabowo dan tim pemenangan dan juga masyarakat yang mendukung kemarin 58%. Itu kan Bu Mega mengatakan bahwa kita akan mengalahkan Prabowo Gibran dalam satu putaran. Betul. Nggak ada mereka bilang kami akan memenangkan Pak Prabowo dalam 2 putaran gitu. Nggak ada, Bang. Satu putaran. Satu putaran. Jadi ini kan kita harus juga jangan lupa ya sejarah. Dan kepada pendukung Prabowo Gibran harus solid dan jangan lupa bahwa Mas Gibran ini yang minta adalah 5 kali oleh Pak Prabowo. Termasuk partai-partai koalisi ini. Ya, jadi jangan sampai kita akhirnya terlena, termakan hasutan adu domba, gitu loh. Jadi saya bilang tadi, ketika Pak Jokowi dicubit, Pak Prabowo juga sakit. Ketika Pak Prabowo dicubit, ya kan, Mas Gibran, Pak Jokowi dan kita semua sakit. Jangan lupakan itu, gitu. Jadi jangan sampai, wah, ada juga mengatakan Pak Prabowo nanti akan senang Pak Mas Gibran dimasukkan. Dari mana judulnya? Gitu. Pak Prabowo bukan orang yang tidak tahu diri gitu loh, ya kan? Dia tahu bahwa ketika membangun bangsa ini, beliau juga nggak mau dong, ya kan, terjadi suhu politik yang tidak menentu gara-gara hanya pemaksulan Mas Gibran, ya kan? Beliau mau, beliau tetap duet dan teman-teman dari partai manapun dirangkul untuk membangun bangsa, Bang. Itu. Nah, menarik nih pernyataan Bang Sil tadi bahwa kalau Pak Jokowi dicubit, berarti Pak Prabowo juga merasa dicubit. Oh iya. Kan gitu. Begitu juga sebaliknya. Iya. Nah, teman-teman relawan Jokowi saat ini merasa, kan anggaplah sekarang ini Pak Jokowi merasa dicubit, Bang. Dengan tumpangan dan tunggangan yang kurcaci-kurcaci inilah, anggap begitu ya kan. Tapi kok seolah-olah Pak Prabowo membiarkan. Itu gimana menurut Bang Sil? Kalau menurut saya Pak Prabowo tidak membiarkan. Tapi Partai-partai membiarkan, Pak Prabowo membiarkan. enggak juga. Gimana, enggak Bang? juga. Untuk pemaksulan aja kita lihat ya. Golkar sudah bersuara tidak setuju. Gerindra loh. Bang Musani melalui Sekjen Gerindra dan Ketua MPR mengatakan bahwa isu pemaksulan itu pemaksulan itu Pak Mas Gibran itu tidak menyalahi konstitusi. Dan harusnya kita lebih fokus, nggak ada urgensinya isu pemaksulan itu. Fokus dalam rangka mendukung pembangunan nasional dan juga mengawasi kinerja dari pemerintah. Terus kemarin juga kalau nggak salah Mas AHY melalui Demokrat juga mengatakan bahwa mereka lebih fokus untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo ya. Terus Nasdem juga Bang Surya Paloh walaupun nggak di dalam, saya lihat beliau adalah seorang saat ini menjadi seorang negarawan yang bisa berpikir baik, logis dan juga memberikan pencerahan buat bangsa kita bahwa isu pemaksulan itu tidak ada yang dilanggar konstitusi dan juga jangan sampai isu pemaksulan ini hanya menyasar karena kebencian, Bang. Gitu loh. Begitupun karena kebencian. Tapi kalau saya menambahkan jangan sampai, ya kan, selain semua ini saya menambahkan sendiri, Bang. Isu-isu pemaksulan, isu ijazah palsu ini hanya untuk menumbangkan atau menjatuhkan Pak Jokowi, Mas Gibran, Pak Prabowo karena berdasarkan selain kebencian, rasa sakit hati karena kalah pilpres. Yang kedua rasa sakit hati atau kita namakan barisan sakit hati yang kemarin mau minta jabatan nggak dapat atau yang sudah mendapat jabatan tapi dicopot karena kinerjanya buruk atau sakit hati karena HTI dan FPI dibubarkan. Pak Jokowi ya. Ya, termasuk pihak-pihak yang selama ini mafia yang dia punya urusannya terganggu, Bang. Dan ini mafia tambang ya? Mafia tambang, terus mafia sawit. Kita lihat kemarin kan bagaimana ada gelontoran dana ke
demo-demo yang Indonesia gelap itu, Iya. ya kan, ya terus Kejaksaan Agung dihantam, Mafia migas juga, Bang. mafia migas yang kemarin kan udah terbukti. Jadi jangan sampai orang bilang nggak ada itu Bohir itu. Bohir itu benar ada gitu. Cuma loh. memang nggak bisa dibuktikan gitu aja Bukan, persoalannya. ada buktinya Bang, ada hanya buktinya. belum Wah, dibuka. ya, ada gitu. kemanggilan. Makanya nanti kan kemarin Kejaksaan dibuka. Makanya saya bilang sama Roy Suryo, CS, ya kan kemarin sampai meminta suruh saya atau si siapa namanya, Ngabalin itu, Bang Ngabalin, sumpah di atas Al-Quran sama Alkitab. Saya kasih tahu Roy kamu nggak ngerti mengenai Kristen ya. Di Kristen itu nggak boleh ada sumpah Bang. Jadi Anda nanti masuk ke pasal penistaan agama. Gitu. Jadi makanya kemarin Gus Nur, ya kalau di Islam ya saya nggak tahu persis juga, tapi kalau saya lihat kenyataan, makanya Gus Nur sama Bambang Tri itu dihukum ada pasal penistaan agama Bang. Karena waktu mereka podcast kayak kita gini, Iya. itu ada sumpah mubahalah di atas Al-Quran. Betul, Gus Nur Ya, khususnya. jadi Roy saya kasih tahu, kalau Anda tidak mengerti apa-apa, jangan so tahu, gitu loh. Ya, masalah agama Kristen lu nggak ngerti, ya kan? Masalah hukum lu nggak ngerti, makanya kemarin kamu masuk waktu Stupa Borobudur, masuk penjara, gitu kan? Pakai kursi roda, terus pakai penyangga leher. Gitu. Jadi hati-hati kalau mau bicara. Makanya saya waktu dia bilang, oh mau sumpah di Alkitab, ya kan, atau ngabalin di Al-Quran, saya nggak mau terpancing gitu loh Bang. Dan Roy ini juga pura-pura lupa juga Bang, bahwa di dalam tim kurcaci mereka itu, ya kan, gengnya mereka ini kan ada komponen-komponen HTI gitu loh, iya kan? HTI ini kan kenapa dibubarkan kan udah jelas Bang. Ini Mereka bukan bersepakat untuk mendirikan negara Ya. Islam, kan itu makanya dibubarkan. Ini mantan-mantan juga 03 Ganjar juga sama ikutan ini, mereka bergabung Bang. Jadi menunggangi isu ini. Menunggangi. Dan mereka Bang, intinya mereka itu kan, makanya nanti kalau kita kembali yang ikut rapat-rapat mereka itu, mereka mau mintanya apa? Revolusi. Gitu loh. Makanya ini kan kita juga ngomong, yang saya sering ngomong, ada juga pendeta agama Kristen, terus peramal yang artis itu, yang mengatakan mereka meramalkan Indonesia akan terjadi krisis ekonomi, terus ada kudeta oleh orang kurus. Ini sebenarnya udah setting, tapi belum bagus lah, katakanlah begitu. Mereka masih berdiri sendiri-sendiri gitu loh Bang. Tapi ada Bohir yang main kan, tapi parsial gitu Bang, nggak nyatu gitu loh. Ya kan, TNI, Polri, ya kan, pemerintah juga belum banyak dirangkul gitu loh. Jadi hanya saya bilang kalau memang kita jangan sampai kita termakan gitu loh. Ya kan, ya saya juga mengacu bahwa memang ada pihak asing juga bermain kan. Pak Hendro Priyono yang lebih hebat dari kita, mantan kepala BIN juga mengatakan itu, ya kan. Jadi intinya Bang, hanya memang saat ini kalau kita lihat ya pihak asing itu melalui George Soros sudah bermain. Iya. Tapi Amerika secara keseluruhan, karena Trump sekarang lebih sibuk dengan urusan dalam negerinya, urusan perang dagang, dia juga ikut campur di urusan Rusia, Ukraina, perang Palestina dan Israel, India dan Pakistan kemarin, dan juga bantuan melalui USAID, USAID ya. itu kan dibukukan. Dibukukan oleh Donald Trump. Ya, jadi intinya, tapi masih ada pihak yang lain ya kan yang bermain, contohnya masalah hilirisasi tambang kemarin. Iya. Ya, tapi ya sudah, ini kita jangan terlalu melebar ya. Tapi intinya bahwa memang ada Bang, kita juga punya data, kita juga punya ada aliran dananya gitu loh Bang. Yang kemana-kemana, kapan dikasih uangnya, di mana uang cashnya, kan kita orang lapangan tahu Bang. Sama seperti saya tahu bagaimana dulu dinasti politik digaungkan oleh teman-teman ini Bang, siapa yang masang spanduknya, dibayar berapa, terus mereka juga bikin selebaran di di Car Free Day di Jakarta, terus adili Jokowi itu mereka pasang spanduk di berapa kota, dibayar berapa, kan kita tahu semua Bang itu Bang. Nah sebenarnya kalau kita lihat dari
tindakan-tindakan yang terus-menerus yang mereka lakukan, Bang Sil, itu yang menyebabkan sebagian besar publik merasa mereka ini sudah pengacau kategorinya, sudah pengganggu, sudah pembuat onar gitu loh. Nah, karena akhirnya masing-masing netizen itu men-tracking siapa sih mereka sebenarnya. Oh, ternyata sebagian besar ex-HTI, ex-FPI, ex-anak Abah, iya kan, dan seterusnya. Anak Ganjar juga, jangan lupa. Artinya, anak Genjer. Mereka ini memang sengaja melakukan itu, mau ujung-ujungnya untuk mengganggu pemerintahan Prabowo Gibran. Kan intinya begini, Bang, kalau bisa dilengserkan Prabowo Gibran saat ini, kenapa tidak? Kenapa tidak? Dan saya pernah podcast sama golongan mereka itu, mereka mengatakan bahwa revolusi itu wajar ada korban. Saya bilang, kau gila ya. Saya tidak mau satu anak pun di Republik ini, anak merah putih itu terbunuh ataupun jadi korban. Kalau saya akan di depan melawan kalian. Saya nggak peduli kalian siapa. Tapi mereka, Bang, mengatakan bahwa wajar di revolusi itu ada korban. Gila ya? Oh, berarti di dalam grand design mereka ini, ya, rencana besar mereka adalah melakukan revolusi. Iya. Dan saya yakin, Bang. Itu podcast saya ada dengan mereka, nanti saya kirim ke Abang. Namanya, saya podcast sama namanya Asnil Tan. Dan dia mengatakan itu. Di podcast itu bahwa wajar dalam revolusi ada korban. Nah, gitu loh. Kan ini bagian dari mereka. Apanya yang revolusi, Bang Sil? Yang namanya revolusi itu kan benar-benar kayak itu pun nyaris revolusi, ya kan? Itu kan harus didukung oleh mayoritas. Harus, Bang. Karena kan gini, Bang. Mereka itu kan minoritas sekarang. Ya, gitu tapi loh. Kan mereka ingin agar HTI dan FPI juga hidup kembali. Makanya mereka ingin Anies Baswedan menang itu. Kan ada videonya. Saya lupa siapa namanya. Dia bilang kalau Anies Baswedan menang, ya kan, FPI bisa hidup kembali, HTI bisa hidup kembali. Kan ada videonya. Nanti boleh lah di podcast ini potongan video itu ditampilkan, Bang. Jadi kita bukan memfitnah orang. Yang Asnil Tan pun nanti saya kirim, Bang. Bahwa ada pernyataan mereka bahwa wajar dalam revolusi itu ada korban. Gitu. Jadi sebenarnya isu ijazah palsu, ya kan, isu pemakzulan hanyalah semacam strategi komunikasi atau cara dibikin dulu rusuh secara gagasan di tingkat publik. Ya, jadi hanya begini, pemantik aja sebenarnya. Makanya isu ijazah palsu ini, ya kan, kembali lagi, Bang, akan gagal setelah nanti tentunya Polda Metro Jaya akan menetapkan secepatnya. Makanya kita minta Polda Metro Jaya secepatnya menetapkan para tersangka. Gitu loh, Bang. Jangan dilokalisir segera ya. Iya, jangan lama-lama gitu loh. Karena apa? Harus ada tersangka. Udah jelas-jelas orang menuduh Pak Jokowi, mereka menuduh Pak Jokowi, mereka nggak punya bukti, Bang. Dan tidak ada putusan pengadilan mengatakan bahwa ijazah ini palsu. Itu pidananya udah jelas. Mau cari pakar pidana atau pengacara paling hebat dari manapun, Bang, dari Kutub Utara, dari Afrika Selatan, mereka pasti sepakat dengan saya bahwa orang-orang ini pasti masuk penjara, gitu loh. Kecuali Pak Jokowi memaafkan, ya kan? Tapi kalau mensreanya sudah ditemukan, nggak bisa. Walaupun dimaafkan tetap jalan, tetap Bang. Jalan, gitu tetap kan jalan. Ini bukan unsur pemaafan. Ya. Kan, gitu. Ya kan ini kan unsur pidana. Ya, ada unsur pidananya gitu loh. Nah, jadi sebenarnya ini perlu kita tegaskan, Bang Sylvester, agar publik ya yang ragu-ragu ini ada apa sih sebenarnya, kan gitu loh. Dengan kita diskusi jadi gini, seperti saya ini, mengatakan ya kan? kepada seluruh anak bangsa kita bahwa isu pemakzulan yang sekarang kirim surat dan ijazah palsu ini adalah hal-hal konyol yang dibikin oleh para pecundang, Bang. Dan semua argumentasi mereka, fakta-fakta hukum dari mereka itu nol besar. Telur unta yang besar, Abang tahu? Nah, itu. Jadi nol, Bang. Mau Rismond bilang dia mau penelitian kayak Roy Surya. Kalian siapa? Kalian siapa gitu loh. Ya kan? Kalian bukan pihak resmi yang bisa menentukan ini benar atau salah. Terus kalian juga tidak memegang
Yang mau diteliti ini yang palsu atau yang asli. Belum pernah mereka yang diteliti itu apa gitu loh. Gitu loh. Silakan bicara konyol tadi. Ya. Tahu nggak yang paling konyol lagi apa? Apa itu, Bang? Ketika Refli Harun yang katanya ahli tata negara bikin polling, ya kan, bahwa hampir 90 sekian persen, ya kan, Harusnya 100%. itu Salah dia. palsu. Harusnya 100%, Bang. Dia belajar meteorologi nggak sih gitu loh? Ya, kan, makanya gitu loh. kalau dibandingkan Burhanuddin Mutadi, Ya Allah. ya kan, dengan mereka punya integritas, dengan berkali-kali hasil surveinya ini dipakai dalam perpolitikan nasional, ya Itu paling konyol menurut saya sebagai seorang akademisi melakukan survei seperti itu. Bukan di kanal YouTube-nya melakukan polling, ya kan, itu konyol sekali. ya konyolnya itu bukan lagi bagaikan langit dan bumi, Bang, bagaikan langit dan dasar samudra. Iya, iya. Nah, ini perlu kita sampaikan, Bang Sil, agar ya masyarakat awam yang menonton acara ini dan juga banyak menonton episode-episode podcast yang ada di YouTube, ya kan, itu kemudian nggak gampang terjebak dengan hasutan agitasi yang mereka lontarkan secara masif berulang-ulang setiap hari gitu loh. Makanya, Bang, saya bilang tadi, apa yang dibangun mengenai ijazah palsu ini, dalil-dalilnya Roy C.S. Rismond dengan penelitian apapun, Bang, apalagi penelitian ini kan sangat kontradiksi. Umpamanya, contohnya mereka bilang mukanya Pak Jokowi itu yang pakai kacamata ada kumis itu di ijazahnya itu mukanya Dumatno. Sedangkan kalau umpama tahun 85 dipalsukan, Dumatno lahir 77, Bang, usianya baru 8 tahun. Kalau dipalsuin tahun 90 berarti baru 13 tahun. Iya. 10 tahun lagi baru umur 18 tahun. Beda dengan orang yang lulus umur 25 tahun apa 23 tahun, Bang, gitu loh. Jadi dari situ terus saya juga nggak usah jauh-jauh masalah Times New Roman, ternyata huruf itu udah dipakai sejak tahun 1932 kalau nggak salah itu oleh majalah Time. Saya yang awam aja mengatakan bahwa ini sudah ada kontradiksi, Bang. Belum lagi kalau kita melihat hasil penyelidikan dari Mabes Polri dan hasil penelitian dari laboratorium forensik yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu yang diteliti laboratorium forensik itu ijazah asli, hasilnya identik atau sama, serupa dan sebangun dengan ijazah asli temannya Pak Jokowi. Itu loh, Bang. Ini yang saya percaya dan juga pernyataan dari UGM sebagai kampus yang mengeluarkan ijazah asli Pak Jokowi itu, menurut saya ini aja. Kalau mereka ini, Bang, dia mau telitinya jungkir balik, kaki ke atas, tangan ke bagaimana, ini bohong semua, Bang. Nol, telur bulat, burung onta itu, Bang. Ya, jadi. Dan mereka punya otoritas apa, sertifikasi apa yang mereka miliki sehingga mereka seolah-olah harus pengakuan mereka lah baru sebuah hasil digital forensik mereka lah yang dianggap ini baru benar. Seolah kan begitu yang dibangun oleh mereka. Ya, itu juga yang mau dibangun oleh Pak Anton Purnawirawan Jenderal yang 300 orang ini. Kalian siapa? Iya. Gitu loh, ya kan? Kalian hanya 300 orang, suara kalian 300 sama dengan suara saya 1 orang, suara abang 1 orang, ya kan? Sama tukang warteg 1 orang, mau direktur utama perusahaan sama. Bang. Dan kalian belajar lagi lah mengenai hukum dan ketatanegaraan supaya jangan konyol. Makanya kalau orang partai ini, ya kan, orang PDIP itu siapa dia bernama itu? Parera itu, kau belajar lagi Parera. Hugo gitu. Parera. Hugo Parera, kau belajar lagi mengenai konstitusi supaya jangan ngomong ngawur gitu, biar nggak diketawain orang gitu loh. Oke, Bang Sil. Ini kayaknya udah tinggi nih Bang Sil. Terakhir nih Bang, tentang Pak Jokowi ada di panggung politik atau tidak ada di panggung politik. Sementara kita semua tahu Pak Jokowi itu adalah manusia politik. Banyak orang mengatakan Pak Jokowi itu sangat jenius dengan apa yang melekat dalam dirinya sebagai manusia politik. Nah, Republik ini ya kan masih butuh kontribusi pemikiran Pak Jokowi sebagai manusia politik. Nah, menurut Bang Sil, apa langkah yang paling cocok ya, saya pakai istilah cocok nih ya, untuk Pak Jokowi terus berkontribusi kepada bangsa dan negara ini untuk kemajuan masyarakat? Apakah memang
satu-satunya cara harus berpartai atau tidak? Ya, untuk urusan Pak Jokowi berpartai atau tidak itu adalah urusan hak dari Pak Jokowi secara pribadi. Ya kan, kita harus hargai itu. Tapi kan kalau saya sebagai, ya saya juga bukan manusia politik ya. Tapi saya bukan orang partai politik. Saya adalah relawan yang benar-benar sebelum mendukung Pak Prabowo dan Pak Jokowi, soulmate itu membantu masyarakat. Umpamanya ada yang nggak punya kursi roda, yang sakit kita bantu, yang kena banjir kita bantu, yang kebakaran kita bantu, UMKM kita bantu, kita dampingi, petani, nelayan, terus masalah hukum kita advokasi. Saya pikir kalau saya, ya kan, saya bisa berbakti buat bangsa saya melalui ini. Nah, kalau Pak Jokowi mau menjadi masuk di partai, ya silakan aja. Tapi kan saya harus juga mengingatkan Pak Jokowi sendiri ketika berkali-kali ngobrol sama saya, terus juga ngomong ke masyarakat bahwa beliau akan pulang ke kampung, ke Solo, ngomong cucu. Ya kan, saya nggak mau ada orang mengatakan kok Pak Jokowi berubah dan akhirnya disangka Pak Jokowi masih haus kekuasaan, Bang. Bang, kalau saya mau menjilat Pak Jokowi atau Pak Prabowo, saya anjurkan Pak Jokowi masuk partai politik, ya kan, supaya saya ada pegangan. Tapi saya tidak, Bang. Saya lakukan selama ini bukan untuk menjilat siapapun, ya kan, baik Pak Jokowi atau Pak Prabowo, tapi saya lakukan ini adalah buat bangsa saya, buat anak cucu saya, buat Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045, gitu loh, Bang. Dan saya yakin Pak Jokowi bisa melakukan hal-hal yang lebih luar biasa tanpa melalui partai politik. Contohnya, ya kan, mungkin beliau bisa membentuk semacam foundation ataupun LSM ataupun apapun, komunitas apapun yang membantu masyarakat, terjun ke masyarakat, memberi masukan ke Prabowo Gibran, ya kan, yang mana kalau menurut saya yang cukup masuk ke politik itu adalah Mas Gibran ke partai politik. Kalau menurut saya ya, memang apa yang saya bicarakan ini banyak juga ditentang oleh teman-teman ya. Saya ingat waktu ketemu Pak Jokowi, kami makan bersama 30 ketua relawan, semuanya 29 orang mengatakan Pak Jokowi mereka ajak masuk partai politik. Bahkan Pak Prabowo juga mengajak Pak Jokowi masuk Gerindra, Saudara Bahlil ke Golkar, terus Zulkifli minta masuk ke PAN. Tapi dari 29 orang ini waktu makan, saya satu orang yang minta Bapak kalau berkenan ya tidak usah masuk partai politik. Gitu. Dan Pak Jokowi menghargai walaupun saya satu orang, Bang. Karena apa? Saya mau Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi masuk partai politik berarti beliau dimiliki oleh satu partai politik aja. Sedangkan kalau beliau tidak masuk partai politik berarti beliau bisa menjadi penasihat di semua partai politik atau berdiri di atas semua partai politik. Nah, itu. Dan tentunya mungkin dari saya, ya sekarang kan beliau sudah menjadi penasihat di Danantara. Nah, itu menurut saya bagus sekali. Nah, tapi juga kita lihat kemarin kan katanya sekarang ini ada terbentuk Dewan Pertimbangan Agung, One Team Press. Saya rasa mungkin bisa di situ. Tapi itu tergantung Pak Prabowo atau Pak Jokowi ya. Tergantung juga dari masyarakat gitu loh. Nah, ini bagaimana gitu tanggapan masyarakat, positif atau tidak. Pak Jokowi happy atau tidak, Bang. Ya saya juga nggak bisa mengatur hidup seorang Pak Jokowi. Tapi sebagai anak bangsa merah putih ya kan, saya ingin semuanya berjalan dengan baik. On the track. Apa yang Pak Jokowi ucapkan saya pikir harus beliau lakukan. Gitu loh, Bang. Ya kan nggak mungkin mama Pak Jokowi bilang, oh saya mau pulang ngomong cucu, habis itu bikin partai politik. Saya bilang, waduh, masuk PSI lagi. Terus Kaisang mau jadi apa gitu loh. Ada yang berpendapat begini, Bang Sil. Mungkin Pak Jokowi diobok-obok begini karena Pak Jokowi bukan ketua umum partai, apalagi partai yang ada kursi di Senayan. Apa karena menurut Bang Sylvester pendapat itu relevan nggak sih? Enggak dong. Pak Prabowo juga dulu diobok-obok sebagai ketua partai Gerindra, sama aja. Semua ketua partai juga ada yang senang, ada yang nggak senang kan.
Enggak, ini permasalahan di obok-obok ini Bang, yang kita hadapin ini yang otaknya koplak, kurang waras. Nah, makanya saya mau ngomong Bukan karena tidak ada partai ya? Bukan. Karena tidak menjadi ketua umum partai? Bukan. Gitu loh. Jadi ini Bang, mau aja sebagai ketua umum partai ke, pemilik partai ke atau tidak, sama aja. Karena yang kita hadapin, aku udah bilang abang tadi, masalah ijazah palsu. UGM aja, mereka pernah kuliah di situ aja, mereka nggak percaya Bang. Ya kan, si Rismond, si Tifa, sama si Roy, mereka itu kampusnya mereka loh. Mereka tidak percaya pihak yang mengeluarkan ijazahnya, atau sama seperti Bank Indonesia yang mengeluarkan uang baru kita bilang, weh Bank Indonesia kamu tipu. Maka kan dibikin apa? Gila nggak Bang? Tipu UGM. Itu kan mereka kan, gila nggak ini bangsa ini? Maksudnya bukan ini bangsa, maksudnya ini para pecundang-pecundang. Dia bikin judul mereka punya ini tipu UGM. Gitu loh Bang, walaupun bukan resmi ya, sama seperti yang para Purnawan Jana. Tapi kampusnya mereka olok-olok gitu loh Bang. Terus laboratorium forensik dan Mabes Polri yang sudah melakukan penyelidikan dengan puluhan orang ditanya, ya kan, belasan instansi dikunjungi, termasuk mereka yang penumbas 4 orang itu udah diperiksa Bang. Nah, terus mau periksa lagi Egy Sujana sakit apa kabur lah pokoknya keluar negeri itu. Terus mereka nggak percaya. Videonya kan dia sakitnya agak serius itu Bang. Berkabel-kabel badannya. Ya kan itu juga jadi kasihan ya kan. Kalau orang sudah berkabel-kabel gitu badannya, berarti kan sakitnya sangat serius. Nah, jadi kembali lagi Bang, terus mereka bilang Pak Prabowo ini mau membelakangi Pak Jokowi. Kita lihat Bang, ya kan. Saya udah bilang tadi, Gerindra aja sudah mengatakan pemaksulan ini tidak sah. Itu yang bicara langsung adalah Sekjen, ya kan, Bang Musani dan sekaligus Ketua MPR, Pak, ya kan. Terus yang kedua, partai-partai lain ini kan sudah Golkar, Nasdem dan terus Pak Prabowo juga, Bang. Makanya saya bilang kepada pendukung Prabowo Gibran Pak Jokowi, termasuk Pak SBY, ya kan, Demokrat mereka teman-teman. Kita hati-hati jangan sampai diadu domba. Pak Prabowo tidak pernah menemui mereka. Ya Bang. Pak Prabowo hanya menemui organisasi resmi, yaitu PPABRI, PPAL bersama Pak Tri Sutrisno. Dan surat yang terakhir ke DPR itu cuma 4 orang, Bang Sil. Nggak ada lagi tanda tangan Pak Tri Sutrisno. Jadi, itu kan perubahan yang signifikan itu ya toh. Saya sih nggak melihat itu Bang. Mau tanda tangan 300 orang ke 3.000 orang, itu bagi saya nggak penting. Karena ini konyol. Telur bebek. Telur onta yang besar itu sama, jadi sama ijazah palsu sama Bang. Terus yang kedua, kemarin Pak Prabowo bersama Mas Gibran, ya kan, bertemu dengan Ibu Megawati dan Pak Tri Sutrisno. Iya. Gitu loh, Mas Gibran juga diajak. Jadi kan mau ngomong apa? Jadi kembali lagi, mereka di sebelah yang mau mengadu domba, mau mengipas bahwa Pak Prabowo akan menendang Mas Gibran. Terus yang kita juga di Prabowo Gibran ini jangan sampai mempunyai prasangka seolah-olah Pak Prabowo itu tidak tidak suka dengan Mas Gibran atau kita salah. Orang ini Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini adalah, saya bilang bukan lagi bestie tapi soulmate Bang. Orang yang sama-sama jatuh cinta untuk membangun Indonesia. Benar. Mereka mau mewakafkan nyawanya untuk bangsa kita. Jadi jangan ada keraguan Bang, itu loh. Dan kembali lagi Bang, mereka juga meniupkan isu akan ada pergantian Panglima TNI, Jaksa Agung, Kapolri. Ini kan bohong besar semua Bang. Provokator semua itu. Provokasi semua, adu domba. Dan kemarin kita lihat lagi pernyataan dan itu ternyata teman-teman kita juga Bang. Ya, pernyataan dari Bang Teddy sebagai Letkol Teddy, ya kan, sebagai Seskap mengatakan bahwa tidak ada pergantian Kapolri.
Dan isu ini kan yang bikin juga Teman-teman kita juga. Nah, ada terakhir yang teman-teman yang di bintang 2, bintang 3 dari Polri sendiri yang mau nyodok. Ada juga yang dikipasin oleh para tukang adu domba ini gitu loh. Berarti yang paling cocok buat Pak Jokowi itu memang kayak yang tadi Bang Sil sampaikan tuh. Kalau dulu namanya DPA kan. Sekarang kan One Team Press. Ya, One Team. Organ itu memang belum dibentuk oleh Pak Prabowo. Sebenarnya ya belum dibentuk. Artinya belum ditunjuk sama ketua barunya kan. Nomenklaturnya udah jadi, ya, sudah selesai. Sudah ada. Tapi penunjukan kalau yang sebelumnya kan ketua One Team Press kan Pak Wiranto. Di eranya Pak Jokowi ya kan. Apakah itu yang akan diamanahkan ke Pak Jokowi oleh Presiden Prabowo? Kita tunggu aja. Paling itu yang relevan kayaknya ya Bang ya. Itu nanti kayaknya mungkin hak prerogatif. Iya, itu hak prerogatif presiden. Presiden juga. Tapi ya. tentu di pos itu memang sepertinya yang bisa relevan dengan latar belakang Pak Jokowi sebagai mantan presiden 2 periode kayak gitu. Daripada misalnya seperti pilihan-pilihan yang sekarang berkembang nih Bang Sil. Iya. Bikin partai baru atau bergabung ke salah satu partai. Ya, jadi kalau Mama bergabung dengan PSI kah, P3, jadi Pak Jokowi hanya milik PSI, Bang. Terus pendukung Pak Jokowi kan tersebar sampai kemanapun gitu. Hampir semua partai ada. Mungkin even di PKS maupun PKB juga ada itu, ya kan? Di Demokrat juga mungkin ada gitu, ya kan? Jadi akhirnya ruang geraknya hanya satu partai aja, Bang. Terus kalau mau di PSI nanti Mas Gibran gimana? Nganggur, ya kan? Kaisang. Iya. Ya bukan saya sih lebih bukan karena saya ini mendukung Pak Prabowo dan Pak Jokowi secara membabi buta atau menjilat, Bang. Saya mendukung secara akal sehat, secara waras, yang terbaik buat bangsa kita. Apa itu yang saya kemukakan. Tapi kan kembali lagi berpulang kepada beliau-beliau, gitu loh Bang. Ya kan? Itu kan hak kemerdekaan beliau-beliau. Iya. Untuk masuk partai politik, untuk dipilih dan memilih, gitu loh. Terima kasih. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Bung Silvester Matutina. Kita udah 1 jam, Bang. Siap. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, akhirnya kita bisa menarik sebuah benang merah. Pak Jokowi dan Pak Prabowo hingga saat ini masih, ya kan? Artinya apa? Framing apapun yang dibentuk atau terbentuk saat ini di ruang publik, yaitu memang realita yang nggak bisa kita tolak dan kita nggak bisa bantah juga. Tapi setidaknya dari diskusi ini secara jernih, faktanya jelas, latar belakangnya jelas, nggak ada yang bisa merobek-robek persahabatan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Dan terkait dengan akan kemana Pak Jokowi, berkembang opsi baru nih yang disampaikan oleh Bung Silvester. Ya kan? Toh kursi ketua One Team Press masih kosong. Nah itu sekarang tergantung oleh Pak Presiden. Apakah itu akan dipercayakan kepada Pak Jokowi? Kita tunggu saja. Demikian diskusi kita, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.